Hai semuanya, kami dari kelompok Q, pengantar biosistematika dan biodiversitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diskusi pada malam hari ini. Jadi untuk diskusi kita malam hari ini itu membahas soal yang ada di dalam buku pengantar biosistematika Abdul Ghafur, yang mana soal tersebut yaitu menjelaskan sayap kelelawar dan sayap burung sebagai analogi, dan bagaimana pula penjelasannya manakala kedua sayap tadi dipandang konvergensi. Kemudian di mana letak perbedaan kedua macam penjelasan tadi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soalnya, kita bahas dulu deh nih, apa sih itu konvergensi, apa sih itu analogi. Jadi mungkin kawan-kawan bisa nih memberikan tanggapannya ataupun informasinya mengenai apa itu analogi maupun apa itu konvergensi. Mungkin analogi dulu deh, silahkan kawan-kawan. Baik, saya izin menanggapi. Jadi, pengertian analogi adalah sesuatu yang sama dalam bentuk, susunan atau fungsi, tetapi berlainan asal-usulnya, sehingga tidak ada hubungan kekerabatan. Simpelnya, analogi adalah organ-organ yang memiliki fungsi yang sama tanpa memperhatikan asalnya. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Lia. Jadi, kata Lia tadi, analogi itu adalah organ-organ yang memiliki fungsi yang sama, tapi tanpa memperhatikan asal-usulnya. Nah, jadi dari kawan-kawan, apakah ada yang ingin menanggapi lagi nih mengenai apa itu analogi? Silakan. Izin menanggapi Kak, analogi hanya menjelaskan persamaan fungsi dari bagian tubuh makhluk hidup, berbeda dengan struktur hidupnya. Atau bisa dikatakan hanya menjelaskan tentang kesamaan fungsi. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi di sini kita bisa menekankan kembali apa itu analogi. Nah, jadi analogi ini itu hanya fokus menjelaskan kesamaan fungsi dari organ. Ya. Kemudian kita lanjut nih, biar lebih jelas lagi pemahaman kita mengenai analogi, lebih baik dan lebih bagusnya disertai dengan contoh. Jadi dari kawan-kawan, apakah ada yang ingin memberikan salah satu contoh dari analogi itu? Silakan. Izin masuk, saya izin memberikan contoh. Jadi untuk contohnya itu ada sayap serangga dan sayap burung. Sayap yang dimiliki keduanya memiliki fungsi yang sama, tetapi sebenarnya tidak ada kesamaan evolusi di antara kedua hewan tersebut. Contoh lain seperti yang ada pada buku pengantar biosistematika kita, yaitu sayap kelelawar dengan sayap capung. Oke, terima kasih atas tanggapannya mengenai contoh dari analogi. Nah, jadi kan kita sudah tahu nih apa itu analogi dan bagaimana contoh dari analogi sendiri. Kita lanjut deh nih mengenai apa itu konvergensi. Jadi, mungkin kawan-kawan apakah ada yang ingin memberikan tanggapannya mengenai apa itu konvergensi? Silahkan. Saya izin memberikan tanggapan mengenai konvergensi. Jadi untuk konvergensi atau evolusi konvergen mengacu pada evolusi organisme-organisme yang berasal dari nenek moyang yang berbeda. Namun karena mereka menghadapi permasalahan yang sama, entah itu dari perilaku makan atau kebiasaan mereka, sehingga mereka mengalami adaptasi yang mirip. Konvergensi terjadi apabila spesies yang berbeda berada di lingkungan yang sama sehingga menghadapi faktor lingkungan yang sama pula. Dengan kata lain, konvergensi terjadi karena adaptasi terhadap adanya relung yang sama. Baik, terima kasih atas tanggapannya mengenai konvergensi. Apakah ada lagi nih dari kawan-kawan mengenai konvergensi? Silakan.
Izin menanggapi juga, konvergensi menjelaskan bahwa analogi bisa terjadi karena mereka beradaptasi secara independen terhadap habitatnya, padahal nenek moyang bersama mereka tidak punya genotip yang sama. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Jadi di sini kita bisa menekankan bahwa konvergensi ini terjadi apabila spesies yang berbeda berada di lingkungan yang sama sehingga menghadapi faktor lingkungan yang sama juga. Dengan kata lain, konvergensi ini terjadi karena adaptasi adanya relung yang sama. Atau bisa kita tekankan juga bahwa konvergensi ini menjelaskan bahwa analogi bisa terjadi karena mereka beradaptasi secara independen terhadap habitatnya padahal nenek moyang bersama mereka tidak punya genotip yang sama. Nah, biar lebih jelas lagi, lebih bagusnya disertai dengan contoh. Mungkin dari kawan-kawan, apakah ada yang ingin memberikan contoh dari konvergensi ini? Silakan. Izin menanggapi. Jadi, salah satu contoh konvergensi pada hewan yaitu pada ikan hiu dan lumba-lumba. Hiu merupakan ikan, sementara lumba-lumba merupakan mamalia. Namun, mereka memiliki bentuk tubuh yang mirip, yaitu memiliki sirip dan bentuk tubuh yang ramping serta panjang, di mana sirip mereka memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk berenang, dan itu bisa disebut sebagai analogi. Mereka juga berada dalam lingkungan yang sama, yaitu air. Artinya, mereka menghadapi faktor lingkungan yang sama, sehingga terjadilah konvergensi. Baik, terima kasih atas tanggapannya mengenai salah satu contoh dari konvergensi. Nah, di sini kita sudah sama-sama tahu apa itu konvergensi maupun analogi. Nah, jadi harapannya di sini kita juga sama-sama paham mengenai konvergensi dan analogi. Maka dari itu kita lanjut mengenai pembahasan soal tadi, yaitu jelaskan sayap kelelawar dan sayap burung dari segi analogi dan konvergensi. Mungkin silakan kawan-kawan yang ingin memberikan pendapatnya mengenai sayap kelelawar dan sayap burung dari segi konvergensi dan analogi. Silakan. Izin menanggapi dari segi analogi terlebih dahulu. Analogi diartikan sebagai kesamaan fungsi dari organ tertentu pada dua spesies dengan asal-usul yang berbeda. Kita lihat pada sayap kelelawar dan sayap burung, bentuk kedua sayap spesies terlihat sangat berbeda, di mana sayap burung diselimuti oleh bulu, sedangkan kelelawar ditutupi oleh selaput. Keduanya memiliki anatomi yang berbeda, namun keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Kemudian, jika dilihat dari moyang masing-masing, kelelawar dan burung memiliki asal yang berbeda, di mana kelelawar adalah mamalia terbang dan burung adalah versi modern dari dinosaurus kuno atau Aves kuno. Burung dan kelelawar juga dapat kita temukan berada di lingkungan yang sama, contohnya di gua, sehingga mereka mendapatkan faktor lingkungan yang sama dan mereka sama-sama beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa sayap kelelawar dan burung termasuk konvergensi karena mereka berasal dari moyang dan spesies yang berbeda tetapi berada di dalam lingkungan yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan pendapatnya. Mungkin dari kawan-kawan, adakah yang ingin memberikan pendapat lagi mengenai sayap kelelawar dan sayap burung dari segi konvergensi dan analogi? Silakan. Baik, saya izin menambahkan dan mensederhanakan mengenai analogi pada sayap kelelawar dan sayap burung. Samaan sayap kelelawar dan burung hanya karena persamaan fungsi, sehingga dapat disebut sebagai organ analogi dengan struktur yang berbeda. Saya izin menambahkan juga sedikit mengenai konvergensi. Jadi mereka beradaptasi mengalami perubahan secara struktur untuk dapat menyesuaikan diri dengan memiliki kondisi lingkungan yang sama. Artinya dilihat dari sayap mereka berkembang sendiri-sendiri atau secara independen dan moyangnya tidak memiliki sayap ataupun genotip yang melandasi perkembangan sayap.
berkembang secara independen karena mereka beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang ada. Maka dari itu, karakter sayap ini disebut sebagai karakter konvergensi. Baik, terima kasih kawan-kawan semua atas pendapatnya mengenai sayap kelelawar dan sayap burung dalam segi konvergensi dan analogi. Aku rasa tanggapan pendapat dari kawan-kawan sudah cukup untuk menjawab dari soal tersebut. Lalu kita lanjut, di mana letak perbedaan kedua macam penjelasan dari kawan-kawan tadi. Silakan yang ingin memberikan pendapatnya. Saya ingin menanggapi, Kak. Sebenarnya antara analogi dan konvergensi ini hampir sama saja dan mereka saling berhubungan. Menurut saya sendiri, letak perbedaannya berdasarkan tanggapan pendapat dari kawan-kawan tadi, bahwa analogi ini sendiri berpatok pada organ yang memiliki fungsi yang sama dengan struktur yang berbeda. Dan konvergensi ini adanya perkembangan organ tersebut secara independen dengan berdasarkan adaptasi terhadap kondisi lingkungan mereka. Mungkin seperti itu dari saya, Kak. Baik, apakah ada tanggapan lagi dari kawan-kawan? Dari saya cukup. Saya juga cukup. Cukup. Karena dari kawan-kawan sudah cukup, jadi di sini saya izin menyimpulkan hasil diskusi kita malam ini mengenai sayap burung dan sayap kelelawar dari segi analogi dan konvergensi. Sayap burung dan sayap kelelawar bisa dikatakan analogi karena mereka memiliki fungsi yang sama meski memiliki struktur yang berbeda. Seperti halnya pada sayap burung, mereka sayapnya ditutupi oleh bulu dan kelelawar sayapnya ditutupi oleh selaput, tetapi mereka memiliki fungsi yang sama yaitu untuk terbang. Sedangkan jika dipandang sebagai konvergensi, kedua sayap ini berkembang secara independen berdasarkan adaptasi terhadap lingkungan dengan memiliki nenek moyang yang berbeda. Mengenai perbedaannya sendiri, analogi ini berpatok pada organ yang memiliki fungsi yang sama dengan struktur yang berbeda, dan konvergensi ini adanya perkembangan organ tersebut secara independen dengan berdasarkan adaptasi terhadap kondisi lingkungan mereka. Mungkin seperti itu. Sebelum saya tutup diskusi malam ini, bagaimana kawan-kawan? Apakah ada tambahan lagi atau sudah cukup? Cukup. Mungkin bisa aku tutup untuk diskusi malam ini. Itulah diskusi dari kami. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat. Dan jika mungkin ada yang kurang pas ataupun salah, mohon dikoreksi dan maafnya, karena manusia tempatnya salah. Sekian dari saya dan kami, salah kata dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.